Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah lagi benar-benar salah paham ya. Ini kalau kawiti masalah ruwat ya. Ya masalah apa? Ruwatul hadis. Abu Bakar bin Abi Syaibah ya. Kalau sinau hadis niki ini pas badhe mriki berarti malam Sabtu kalian malam Ahad. Abu Bakar bin Abi Syaibah kalian Muhammad bin Abdul bin Nubair namanya Taqatil Ula ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim. Jadi kata jenengan misalnya ngriwatno teng kula. Terus setelah Taqatil Ula itu ada Muhammad bin Bishr, generasi kedua. Generasi ketiga ada Abu Hayyan, generasi keempat ada Abi Zur'ah, generasi kelima Abi Sinten Hurairah. Terus generasi keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang diyakini umat Islam seluruh dunia yang sahih setelah Quran adalah Bukhari Muslim. Dan rata-rata Bukhari Muslim sampai Nabi itu lewat orang 5. Lewat orang pinten? 5. Kan ke-6 sudah Rasulullah kan berarti lewat pinten? Sang mriki dalam kurung ini ruang nggih niki ilmu tenan iki nyafaati kita sampai kiamat ya. Sing dalam kurung diterangkan wattafaqo fi siyaqil hadis illa ma yazidu ahaduhuma minal harfi ba'dal harfi. Dua guru saya ini sepakat dalam banyak hal, dalam banyak urutan hadis ya. Metodologi dia atau formatnya hadis. Kecuali hanya 1-2 dalam satu huruf. Sak huruf betul sak kalimat, sak apa? Huruf. Jadi mungkin masalah syafaat kalau terangkan ya, singkat sepakat begini. Jadi kalau terang masalah rawi. Kalau ini akhir-akhir ini sering diskusi kalian banyak pihak, gitu, termasuk sama seorang profesor sama kiai-kiai alim. Orang-orang Islam sekarang itu mengalami keangkuhan yang luar biasa. Muka-muka ramai laknat kita jelas mengalami keangkuhan yang luar biasa. Jadi muka-muka gak marahin apa? Laknat. Tapi ini serius, masalah serius. Sebetulnya kita mendapatkan tauhid yang kayak sekarang ini, mendapatkan cara pandang tentang Muhammad secara benar, secara proporsional bahwa beliau hanya seorang nabi, manusia, tersentuh, nekah, mengumpuli perempuan, juga dagang, juga makan, juga minum, juga mati. Itu barokahnya para rawi, para periwayat hadis yang jujur, yang objektif. Mereka tidak orang klenek, tidak orang dukun, tidak provokator, tidak orang yang penuh halusinasi, paham ya? Dan sekarang kajian-kajian di barat itu mengarah ke sana. Betapa keunggulan Islam yang berupa Quran dan Bukhari Muslim ya. Itu karena orisinil, yaitu didapatkan dari rawi-rawi yang akurat dan jelas. Namanya disebut, periodenya apa? Disebut. Niki kalau kita rada sensitif. Maksudnya Gus Bas budi mengatakan maksudnya. Ini akibatnya fatal. Itu beda dengan penulisan Injil. Orang yakin kalau Nabi Isa itu sekarang sudah 2006, 2010, 2009. Berarti sekarang dari miladiyah niku ben 2000 gitu? Sama. Injil tertua itu di Inggris di mana-mana itu yang diyakini tertua itu masih tertanggal tahun 400. Berarti 400 tahun setelah Yesus Kristus, setelah Nabi Nabi. Sehingga tingkat originalnya itu diragukan. Apalagi Injil yang ada sudah bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Sementara yang diyakini orang Kristen, Injil harusnya berbahasa Ibrani. Karena Nabi Isa ya seputar Bethlehem, Sisilika, Basilika, kawasannya situ Bethesda, punya kawasan-kawasan Gunung Sion, situ kawasan-kawasan. Ya kawasan situ lah, yang jelas Ibrani, ya. Tidak, kenapa saat cerita keangkuhan? Sa'alim-alime kiai sekarang. Umpama sing ngaji Umul Barohin, ngaji kitab tauhid, sak dokter orang sekarang misalnya dokter ideologi Islam atau akidah Islam. Itu kita bisa berpikir tauhid secara cermat karena tidak pernah salah mendudukkan makhluk yang bernama Muhammad ini sebagai sentral Islam. Paham ya? Sebagai sentral apa? Islam. Kita tidak pernah salah paham tentang beliau bahwa kita dari awal mengatakan beliau orang istimewa, seorang nabi. Ya makan, ya minum, ya nekah. Ya kumpul perempuan dengan cara nikah.
Jika saat kita meyakini Allah adalah zat yang tunggal yang harus disembah dan hanya Allah yang hanya disembah, itu tidak pernah ada kejanggalan karena dari awal Muhammad posisinya ada jadi rival lewat rawi-rawi yang orisinal. Coba bayangkan adegan kita ngalami kayak peristiwa Isa. Peristiwa apa? Ada Nasuriyah, Yakubiyah yang dalam bahasa Yunani jadi Yakobus, Nasuriyah, itu ada macam-macam. Termasuk ada salah paham saat Judas memproklamikan diri sebagai pengganti Isa dan sebagainya. Nah sekarang ilmu riwayat itu sudah mati. Jarang orang alim sekarang yang sadar ilmu riwayat. Terus awang alim Indonesia sopo sing paham ilmu riwayat. Mau membaca hadis Bukhari Muslim, nak maca rawi ini malah cepat. Apalagi banyak bodoh salaf sing mari bodoh. Orang seneng ngaji Bukhari Muslim, ngaji Mukhtasar langsung kala Rasulullah. Iku jadi si bodoh, paham? Bodoh tapi udah seneng, banyak zaman akhir wong bodoh, jadi edisi bodoh yang seneng. Mergo wong bodoh mesti senenge wong napa? Padahal rawi ini penting untuk menjaga keorisinalan, original itu. Kenapa saya baca sampai setengah menangis? Karena itu tadi kita ini utang jasa sama rawi-rawi. Pondok Sarang termasuk pondok salaf terhebat termasuk di Jawa. Itu pertama punya tradisi ngapalkan hadis itu rasanya. Dulu saya dualia itu. Pertama yang mentradisikan ngapalkan hadis itu dia dan saya memang yang memulai. Karena saya punya hitung-hitungan itu tadi. Ini kalau ceritakan. Tapi nanti kalau orang-orang alim kayak saya itu mati, itu Islam akan dikuasai wong klenik. Dan itu bahaya. Karena yang paling mudah menguasai Islam itu wong klenik. Mergo jaduk, dahsyat, hebat, hibah. Sementara wong fikih drengki haram. Jadi gak menarik, wong fikih gak menarik. Wong klenik ora tau muni haram, wiridane muanti cok. Sawong iso maca Bu Jeromi anak kon ngumpulno wong kok Ustaz Haryono mbuh menang ndi. Wong nek juwadhe ku nambani jarak dekat, jarak jauh iso kabeh. Sementara wong fikih nek ana wong lara ora siap. Senenge muni haram daripada nambani ada muni napa? Haram. Kadang malah nuduh mesti kafara itu sampe dhisik-dhisik mulane lara lo. Sementara topik ora usah monis jumpa jam plus mari orang menarik. Nah, artinya saat si tabib ini kemudian memfatwakan satu hukum bagi orang awam tentu lebih menarik ini karena dianggap lebih punya otoritas mengklaim dekat Allah timbang sumuni haram halal ngobos terus. Mulane kula nak sinau hadis rata-rata setengah 4 pagi. Yen kula nak tangi jam setengah 4. Wong kula ulama dadi yang ketangi yo terus niku nggih kopi. Ini jujur, ora mboten ate adu jarang. Padha nggih kopi wudu terus sinau. Mangke nek ampun badhe subuh nembe salat 2 rakaat cepet. Kula istighfar rapati mandi. Tapi sinau kula mesti kula sinau biyen kula sinau Bukhari Muslim jam setengah 4. Ndak niku kula cerita. Andai kan dari awal itu riwayat kita tentang sosok yang bernama Muhammad itu salah, maka kita akan mengalami kayak tragedi Kristiani, di mana memposisikan Isa sampai kayak Tuhan atau anak Tuhan atau Roh Kudus atau apa saja, sehingga kita punya kemelesetan atau kefatalan tahu. Tapi gara-gara para rawi sing objektif, meskipun kita tidak siap kadang, tapi Nabi Muhammad itu selamat dari manusia. Nah, riwayat Nabi Muhammad itu orang sing bener, orang masalah basariah. Ono santri khusuk zaman era sahabat. Mak poso mau ngambung bojone. Sangking khusuk poso-poso kok ngambung sik ora kuwate ngem. Udah mau Mbak Aisyah. Riwayate cara santri ra siap, cara santri khusuk ra siap. Kok balani Rasulullah wa ana napa? Sok poso khusuk ora gelem ngambung bojo. Aku diambung Nabi jelas Nabi pasti pas poso. Kok balani Rasulullah wa ana napa? Sok. Cara santri itu agak siap. Ini riwayat Nabi itu urusan bunga-bungan. Kowe riwayat kiaimu bunga-bungan ora pantes iku Nabi. Di riwayat kok balane Rasulullah wa apa? Tapi kamu harus ingat, edisi Nabi Muhammad adalah edisi setelah kecelakaan tauhid, di mana Isa terlalu khusyuk malah diposisikan kayak pangeran atau anaknya pangeran. Artinya Basyariah ini menolong sekali sebagai fondasi tauhid. Ya saya iki ana kiai jatuh ra siap. Aku lho siap. Kulo nu mau ora kadung alim lu jatuh siap. Mari nek aku jatuh sing mulang liyane ra pantesan, malah kulo terpaksa gak jatuh. Tapi terpaksa napa? Sajane secara tauhid aman jatuh.
Paham? Jadi rasa jatuh, rasa mulia alhamdulillah. Artinya selamat sampean berarti. Paham? Orang rasa jatuh kok rasa mulia alhamdulillah. Bagus itu cara tauhid apa? Bagus. Jiwa orang mulia cara tauhid apa? Bagus, positif. Orang-orang yang banyak kasus, banyak tragedi, banyak masalah itu bagus. Secara tauhid apa? Bagus. Banyak riwayat-riwayat yang begitu. Bahkan saat banyak sahabat karena ingin akhiratnya selamat, kemudian puasa, kemudian wisol, poso terus. Nabi cara ngandani itu lucu. Inilah atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa a'lamakum billah ghairu anni asumu wa uftir wa atazawajun nisa. Aku wong paling roh pangeran, paling takwa. Ewa semono yo kawin. Malah contone ghairu anni yo asumu wa uftir wa atazawajun. Aku yo gelem kawin. Ternyata guyonan-guyonan Nabi tentang basyariah itu luar biasa punya dampak tauhid. Akhirnya Nabi wafat dan saat itu happy endingnya Nabi hanya diyakini manusia sempurna, insan kamil. Allah tetap di atas. Posisi Muhammad gak pernah jadi rivalitas ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dari sini saja, dari basyariahnya Nabi begini saja masih akan ada kecelakaan. Yaitu pas Nabi Muhammad kabundut teng kamare Aisyah fi hujratin apa? Aisyah. Wantasarul khabar. Berita banyak, ternyata yang datang pertama itu para sahabat yang di Sufah. Delala pas itu Abu Bakar ada di situ. Ketika Umar datang, beliau meyakini mangkola inna Muhammadan qad mata kotok tunuko. Sopo sing wani Muhammad muni mati. Tak ketok gulu. Innama huwa yunadi rabbah kama yunadi Musa napa? Saiki Kanjeng Nabi Muhammad lagi munajat mbek pangeran kaya zaman Nabi Musa munajat ning turi napa? Sina. Terus sesaat itu Abu Bakar teko. Abu Bakar rawuh badhe ngambung napa niku wajah Nabi. Ya Rasulullah tipta hayyan wa maita ya. Tipta napa? Hayyan. Betapa indahnya wajah engkau saat hidup maupun saat napa? Meninggal. Tipta hayyan wa maita. Fa inna Allaha akramu min ayu adzibaka marratan. Hasil setelah dari kamarnya Isa Abu Bakar terus pidato. Ini maksudnya kalau cerita pentingnya riwayat dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pidatonya Abu Bakar itu ya Yohanes. Mangka na'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa mangka na'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Hei manusa kabeh, kowe nak nyembah Muhammad iki lho Muhammad saiki mati. Dia nak nyembah Allah fa inna wa hayyun. Terus kan fatala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Apa imma ta'au qutilang. Sekarang saya nih setelah sering belajar hadis, ternyata basyariahnya Nabi itu sebagai energi tauhid. Basyariahnya Nabi baik itu masalah ahkam fikih kayak qobalani Rasulullah wa huwa sahih. Masalah fitrah manusia kayak kebutuhan biologis Nabi juga menikah. Masalah keluarga Nabi sering dineng bojone. Paham nggih? Ya keliru-keliru carane mimpin nganti do tukaran. Tapi itu menjadi seni basyariah yang justru menopang energi tauhid karena dengan Nabi ini secara basyariah umumnya basyariah sehingga beliau tidak pernah berposisi kayak Isa yang terlalu sempurna, akhirnya meleset melesat dianggap pengek. Nah repotnya umat Islam karena keangkuhannya sekarang itu banyak yang begitu cara meyakini wali idolanya atau tokoh idolanya. Soalnya wong kene meyakini misalnya Ben Rugen wis tuwek so tak watuk masuk bumi yang Wonosobo ya Rugen sekali mati mbah bumi ya Rugen mati ra apa-apa blas. Tapi itu berlebihan ngormati Rugen nganti darani patoke napa bumi. Tapi itu di kita kan sering begitu kalau sudah mengidolakan orang pokoknya patoke bumi karek mbah iki. Nah Israel itu bumi ra karu-karu malah nek jek ono malah ra karu-karu. Mergo ge problem tauhid, ge problem napa? Nah, kenapa saya menerangkan dengan mukadimah niki? Niki kula istikharah. Kenapa saya menerangkan dengan mukadimah ini? Pada akhirnya kita tahu fi faslil qadar bahwa teori saya ini benar dan saya sampai ketemu Allah gini ngeten iki. Bahwa saya yakin benar sampai ketemu Allah nggih kula pendapat ngeten iki. Kenapa saya beri mukadimah demikian? Ketok nak teori kula bener sama dengan teorinya ulama-ulama yang jujur.
itu bahwa pada fasilil kodok nanti ternyata Adam itu tidak siapa-siapa, Nuh ya tidak siapa-siapa. Gampangannya cara Jawa jepiping kabeh. Orang yang kita idolakan, kita sakralkan, jepiping kabeh, ngadepi apa jepiping kabeh. Adam yo grogi wis muni nafsi. Nuh grogi muni nafsi. Ini inna rabbi qad ghadibal yauma la yaghdab qabla wa la yaghdabal yauma ba'da. Allah sekarang murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia lakukan, juga tidak akan murka kayak ini lagi. Nafsi, wah urusan. Itu nabi-nabi papan atas ulul asmi yang begini ini nak. Ya, ini yang diceritakan di hadis syafaat itu nabi papan atas semua. Apa mana nabi biasa kayak Idris, Zulkifl, sing apalane angel malah hilang, no? Ini yang diceritakan di Fathul Qadir nabi-nabi papan atas. No, Isa, Musa, nabi-nabi papan atas, nabi keren karena nabi-nabi papan atas. Dari sini kita tahu, ya dari sini kita tahu. Betapa para nabi itu luar biasa cara memposisikan mereka sebagai basaria. Sebagai apa? Basaria. Kan kalau sering ditakoki kalian tiang-tiang. Gus kapan lagi jenengan dadi kiai tenanan? Nah aku ora tenanan, niku malah kiai tenan. Lah nek tenanan niku malah kok nabi bisa. Jadi ora tenanan kuwi dadi tenanan kok. Maksudnya ya aku ya kasus sithik-sithik nganti mati ya. Itu energi betul. Secara tauhid menapa? Energi. Kula nu rasane disanjung dipuja sehingga saya dalam hal ini jujur. Ini kemauan tidak siap. Karena untuk menjaga energi napa? Memang kita punya mitos tentang pengetahuan ning ilmu ya. Misalnya tentang ada wali abdal, wali atof, wali autad, ya rijal, ya abdal, ya autad. Itu kita punya mitos pengetahuan itu. Tapi maksudnya dulu itu tidak begitu, yang tidak kayak sekarang. Yang ekstrim tanpa rawi, tanpa apa. Sarorai sampean tentang wali aktab, wali abda, roh kula. Sampean paling krungu-krungu pas manakiban. Artinya wis krungu-krungu tok ruhe ra tau sambung, paham nggih? Dari gue seling mangan piak pite, malah ra hijab tok. Napa? Hijab, wis napa? Hijab. Sebetulnya tidak begitu maksudnya. Karena kalau maksudnya begitu akan melukai apa? Tauhid. Harusnya kalau kita mengidolakan Syekh Abdul Qadir juga mengidolakan cara beliau muamalah mbek pangeran, cara beliau ibadah mbek pangeran. Misalnya kalau beliau kalau malam itu baca apa? Ya Rabbu ya Syahid ya apa, ya Khaliq ya apa, terus tis'atu alfaz. Setiap wali itu punya pilihan asmaul husna. Kalau Syekh Abdul Qadir itu milih 9, tis'atu apa? Alfaz. Kalau saya biasanya kalau orang Quran milih 2, biasanya ya Hayyu ya Qayyum. Apa sampean milih secara kapitalistik, ya Razzaq. Nah itu ya Razzaq, ya Wahhab. Saya milih secara apa? Kapitalistik. Orang-orang yang tanpa mental ikhlas itu biasanya wiridan cek transaksional, cek napa? Misalnya ya Wahhab napa? Paham? Mulai kurang ajar, pengiran tidak bisnis itu tidak apa? Tidak ada yang duwe kajian tingkah, ngajak proposal yang pengen. Paham? Padahal dari wiridan para wali ini kelihatan sekali bahwa beliau ini memposisikan diri hanya miskola dzarrah. Mau koyok sak wiji sawi, atau koyok sak semut ireng, sanging cili. Misalnya ya Rabbu ya Muhid ya Syahid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau Abdul Qadir yang paling diucapkan itu Al-Muhid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau kayak Ibnu Abbas, Nabi Khidir paling sering ya Hayyu ya Qayyum. Saya ya Hayyu ya Qayyum. Makanya ngendikan Ibnu Abbas tidak ada sifat Allah yang disebut fi janibil Quran. Ketika Allah mensifati sebagai anzalal kitab atau anzalal Quran kecuali sifat ya Hayyu ya Qayyum. Misalnya Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misalnya dalam Quran nazzala alaikal kitab. Itu mesti sifatnya al-hayyul qayyum. Misalnya ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitab. Jadi itu Ibnu Abbas nganti niteni. Setiap Allah mensifati dirinya fi janibil kitab pasti pakai sifat ya hayyu. Tapi sing memahami ya hayyu qayyum wong sing wis usul tok, sing wis makome dhuwur. Paling gak tak kula niku rada paham. Nggih. Lho kadang Quran ning juz 19 surat Furqan nyifati Allah lucu, sederhana banget. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi mbok tawakal zat sing urip sing ora mati. Wis kuwi nek urip uga
Tapi orang yang sudah wusul, yang sudah tahu bahwa dunia ini mataul ghurur, ngerti nak dunia ora penting, sadar betul pentingnya sifat ya hayyu napa? Ya. Karena satu sifat di mana tidak ada transaksi sama sekali. Tidak ada kepentingan basyariah, tidak ada mayat Allah bil khalqi, wa bi hajatil insan, wa bi hajatil khalqi. Satu sifat yang benar-benar jujur orisinil. Ya Allah zat sing hidup. Nyifate urip ku untungnya apa? Nanya nyifati ya Rozak sing akeh rezekine farzukna. Apa meneh ya Rahman apa meneh wiridane ya Latif Ultuf tidak. Itu semua komersial, paham ya? Ya Latifan bitidab Ultuf tidak. Semua transaksional. Napa? Transaksional. Satu kontrak dengan Allah. Nah jenengan ya Latif ya Ultuf. Nah jenengan ya Rahman ya Irham. Wow ya Rahman Rahman ya Khairur Rahimin Irham. Ya memang tidak apa-apa. Ini sifat-sifat awam. Artinya sifat-sifat sing orang awam itu senang. Ya Khairur Rahimin Irham. Ya Latif Ultuf. Dan itu memang baik di bangku juk klenek, juk danyang ya apik iku. Tapi ada unsur naifnya di mana nyifati Allah berdasar transaksi. Ada naifnya. Itu beda dengan kamu nyifati Allah yang tanpa ada unsur kapitalistiknya, nggak ada unsur materialistiknya. Misalnya nyifati Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la. Ya Allah zat sing urip, sing boten mati. Dari gaya mensifati Allah ini kelihatan, ya Allah zat sing urip sing ora mati. Orang itu kemudian sadar akan kerentaannya. Gusti kula mletene ngeten nggih sok ben mati tuwek rentan. Makhluk sak menten kabeh sing ngaji kula sak dunya kabeh ora ono gunane kabeh. Sampeyan matek kabeh, mudhar kabeh, batang. Artinya apa? Dalam diri seorang wali ketika ngendikan ya Hayyu ya Qayyum itu penuh bimahamida, penuh dengan puji. Hanya engkau yang hidup. Gusti kula dilengkas mati, makhluk kabeh mati. Sing kula cek istighosah masal niki nggih mati kabeh. Baik nganggo sistem besar-besaran nggih mati kabeh. Tapi itu kada ada jamu. Tapi nak murtad-murtad itu kata sing kenal kula, rata-rata mek kula hormati. Nek kula sing ngomong ora tersinggung, malah kata sing kanca kula. Tapi jadi murtad-murtad rata-rata nak urusan tauhid ngaji mek kula. Tapi nak tawari ini tetep ra siap. Aja ngono Gus sing apik lamun. Dene sing apik wis dicocoki wong akeh terus. Anak aku lama sing apik wis bener cara kula. Kan repot. Kena dititeni, itu betapa hebatnya Quran. Sehingga ahlul Quran itu akan nyaman hanya dengan wiridan Ismul Azam yang disifatkan Allah fi janibil Quran. Kayak ya Hayyu, ya. Kayak tadi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kena dititeni. Umpama mlesete ya Hayyu ya Qayyum, pilihlah wiridan ya Dzal Jalali wal Ikram. Zat yang penuh keagungan. Orang meleset kabeh sing bolak-balik ya Wahab ya Latif. Bar. Untuk tidak lah ya Khairur Rahimin Memang enggak apa-apa, tapi sebetulnya frekuensi ini harus lebih sedikit dibanding sing khas sifatnya Allah. Misalnya muni ya Latif ping 10, nah ya Hayyu ya Qayyum ping 100. Ya bandingane 1, piro. Ora kok ya Latif pirang-pirang ya Hayyu malah janggal. Untungnya apa aku menyifati Allah ya Hayyu. Ini kecelakaan ya, napa-napa. Tapi emang enggak apa-apa, mau makomnya begitu mau apa? Mau kelasnya begitu. Tapi kita dilatih sama Rasulullah untuk milih sifat-sifat yang tidak transaksional. Coba sampean lihat sifat-sifatnya Allah yang kita dilatih Nabi Muhammad saat sholat. Misalnya saat sholat kita pas rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Zat sing agung lan sing maha layak dipuji. Mbok bareng itidal ya Rabbana lakal hamdu mil samawati wa milul. Mbok sujud ya subhana rabbiyal a'la. Lah saiki sapa sing ngajari produksi men ya Latif ya Rahman ayo. Ajarane sapa? Itu udah ajaran yang sering diutarakan Nabi Muhammad. Memang tidak salah, kalau salahnya tidak. Tapi kita akan selalu terbiasa hubungan ibu Allah ora ikhlas. Nak ngono mbok terus-terusno terbiasa hubungan transaksi.
Makanya itu kita baca terus, panjang tren wiridan kita begitu. Tapi frekuensinya dikurangi, paham ya? Coba ini volumenya apa? Dikurangi, ya. Porsinya apa? Pun kalau terusakan. Dengan paham tauhid kayak tadi, lewat riwayat yang sahihah, maka posisi para nabi ini kelihatan sekali. Ternyata beliau-beliau itu kecil sekali di hadapan Tuhan. Sampai Nabi Adam, Nabi Nuh yang kayak begitu gelarnya, ngendikan, saiki Allah lagi duka, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban la yakhdubal yawma mislah wa la yakhdubal yawma nafsi cilik jepiping Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim jepiping pas fasil qada. Sehingga ketika dimohon syafaat ngendikan nafsi. Lalu riwayat ini saja sudah kelihatan. Kenapa sekarang banyak orang yang seakan-akan memproklamirkan diri sebagai wong sing nyafaati ning gone dina fasilil apa? Kena gak dijajah iki ning orang-orang bingung ora ono sing gandeng. Maten napa? Sing bingung wonten kula Pak, wah nggih jenenge bingung. Wong Nabi mawon saat ini dipimpin sedanten fi fasilil apa? Malah nek kula syukur sekali dengan pemahaman ini. Kulo nu setiap saat kulo nak donga ya Allah, kulo nu setiap saat nak jinan pendhen pun ikhlas asal kulo jinan tegir kampanye ilmu sing nguntungno Nabi Muhammad secara basariah. Ilmu itu ya aneh, tapi kulo yakin mari selamat. Aneh ora sementing napa salah. Ternyata yang menyelamatkan Nabi Muhammad itu justru riwayat-riwayat yang khas basariah. Termasuk riwayatnya Aisyah, qabbalani Rasulullah wa huwa napa? Nabi ngambung aku padahal beliau poso. Lho temu mriki ge sami. Iki cerita syafaat, cerita paling sakral. Ana Sayyidun Nas iku di ngendikane Nabi pas mangan daging. Nabi ngendikan pas apa? Pas dihadiahi sampel pas napa? Dah. Pas kalian dahar mboten. Ah kita mboten sampai ngomong sakral wis jubahan menyakan ben tambah jos sakrale ben tambah apa? Mana ana dukun mandi karek desene. Sawangane rata wadus omahe pinggir kali mlebune wangel. Ojek ra iso, mobil ra iso, mesti kesane mandi. Karena aura itu menolong, paham nggih? Ayo pasti tenan ora, pokoke desene ngoten wis meyakinkan. Nah, sare sampean kiai mlidit ning arepe ana BMW, pagere wapi. Pemana minggu pertama omah kita ana para bulan, ane ngobos paham ya? Tawangane napa? Padahal iso wae wali tenan. Mergo dekat basaria, iso wae wali tenan, mergo ngetokno basa. Ya iso ora tenan kira rasa keberatan. Ya ada keberatan iso ora tenan. Maksudnya potensinya sama, potensinya apa? Mau terus keberatan. Misalnya wali tenan gawe HP loro apa meneh gawe apa MP3 ya wong mesti ra ngarep yakin nek wali. Padahal iso wali. Jadi uniknya ya itu tadi ya, kalau mau cerita Nabi Muhammad itu diutus sausé Nabi Isa, di mana karena Isa itu gayanya khusyuk penuh dengan kebenaran sampai dia saking khusyuk enak ditabok pipi kentengan dikene sing sampai ratau ngecewakan siapa saja, malah meleset kebablas dan kepanai pangeran atau pangeran. Mergo saking sempurna. Nabi Muhammad trauma dengan itu, cara dakwah malah disifati al-arad al-basa. Termasuk teng riwayat niki. Wong ngendika tentang ana Sayyidun Nas kok pas sampai dahar napa? Sambil wedhus. Lho niki riwayat lho niki mboten gawean kula. Pas sampai dahar. Kayak apa? Biar unsur basariannya kental, biar unsur apa? Basar. Kalau kadang diprotes, Gus jenengan ngaji kok malah jarang ketunan. Kowe nak ngajak bantah marang ora menang. Lah karena kok tak jawab, Bang. Jadi sering dulu itu Nabi kalau ngendikan sakral, malah suasananya ada sakral. Yaitu tadi untuk menopang khasat bahasa basariah. Termasuk niki ngendikan Sayyidun Nas pas dahar napa? Karena sampean tak jamin roh kakek tok baca wis kemenusan. Oh gua beda jobane kemenusan ora ora mandi. Kowe wis maca wae kemenusan. Apa meneh uraan malah bar napa? Paham ya malah napa? Bar. Dadi rasa tiru musim iki tetep masak gak apa-apa. Wah, bar tenan.
Iya, kira keramat mulang rasopan tutup sing ngaji. Cara keramat ya orang-orang tutup, maksudnya sambung. Bahasa rianya dia itu malah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.